Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada ungkapan yang biasa kita dengar, setiap kepalsuan itu pasti tidak akan bertahan lama dan dia akan ditolak oleh fakta-fakta yang bersifat material. Isu Mansur dan barisannya itu kita lihat makin berantakan. Penyebabnya bukan karena orang lain, bukan karena YouTuber banyak membuka borok-boroknya, tidak. Tetapi masyarakat merasakan sendiri betapa rusaknya ajaran yang dia bawa. Atau ajaran Islam kalau dia tebarkan itu merusak. Kita lihat yang paling menonjol itu memang Yusuf Mansur ya. Mungkin dia paling besar dan paling gigih, juga paling bersemangat untuk menyampaikan pandangan-pandangannya yang dinilai oleh ulama-ulama itu sebuah ajaran yang sesat. Nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana mereka tersingkir, terjatuh, tergelincir, dan dilupakan oleh keadaan sosial kita. Kita lihat Yusuf Mansur ya. Yusuf Mansur ini sebenarnya dari hari ke hari itu bukan makin bertambah baik. Dia terus-menerus mengalami penurunan, baik dalam sisi citra publiknya maupun nanti di dalam cerita sedekah dan cerita apalagi yang berhubungan dengan Islam, apalagi nanti kalau sudah menyangkut cerita bisnis dan cerita uang. Kita lihat usaha-usahanya itu menemui ajal gitu. Dalam tahun ini saja itu yang diakui oleh Yusuf Mansur bahwa Paytrend itu sudah diakui itu sudah nyungsep gitu. Dan ada yang seperti video kita kemarin itu, sebentar lagi yang akan nyungsep itu adalah proyek atau pesantren yang dia bangga-banggakan selama ini, yaitu Ma'had Tahfiz Quran gitu. Coba aja lihat nanti. Ini tentu bukan karena kita iri ya, nggak ada urusan. Bukan karena kita iri, bukan pula karena saya dengki, bukan juga karena kita ingin membanggakan diri, nggak ada. Ya kan? Iri misalnya dia kaya, ya nggak ada urusan juga. Kemudian kita ingin membanggakan diri saya lebih hebat, enggak juga gitu. Tapi kita lihat aja fakta-fakta gitu. Bagaimana hari-hari Yusuf Mansur itu makin kelabu, bukan makin cerah. Lihat aja tuh, kalau kita lihat wajah atau muka Yusuf Mansur makin hari bukan makin cerah. Dia seperti seseorang yang mengalami beban pikiran yang sangat berat. Itu kita lihat. Selain Yusuf Mansur, tentu ada juga ya, kenapa kita bilang barisan gitu. Karena orang ini berada pada jalur yang sama, yaitu menggunakan cerita-cerita Islam ini untuk tujuan dapat duit. Ya kalau sudah dapat duitnya dengan cara yang wajar ya nggak apa-apa toh. Ini dalam tanda kutip gitu. Ada nilai penipuan, ada nilai pemerasan, dan pada satu sisi mereka berapa ya? Berbangga-bangga dengan perolehan uang yang diperoleh dengan cara memanipulasi keadaan dan memanipulasi orang. Misalnya apalagi gitu. Ada juga yang mengaku ustadz. Tentu kita menyebutnya dengan ustadz palsu gitu. Dia katanya bisa memindahkan penyakit dari seseorang ke binatang. Ya kan? Tapi binatangnya ini harus dibeli. Nanti katanya dia pindahkan, apa dia sembelih, nggak tahu kita. Kalau misalnya katakanlah misalnya kibas, biri-biri atau kambing. Di pasaran harga mungkin di bawah 2 juta. Nah kepada yang bersangkutan ini, itu nilainya mungkin 7 atau 8 juta. Nggak cukup 1 ekor kambing.
Bisa 3 ekor, bisa 4 ekor gitu. Itu begitu penyakit orang nggak sembuh-sembuh juga, dia bilang mungkin kambing kurang besar, tak ganti dengan kambing besar gitu. Kambing kurang berapa lagi? Nah, ini akhirnya membuat kekecewaan di mana-mana. Seorang teman pernah mendatanginya, ketemu di mall katanya. Saya pegang aja kerah bajunya, ya. Uang saya kembaliin nggak? Gitu. Dia au-au, hampir saya tonjok itu katanya. Kalau nggak kembaliin sekarang, mobilmu saya ambil. Akhirnya dapat dia rampas kunci mobilnya. Setelah itu ya kembalikan. Maka uangnya sejumlah 25 juta terpaksa dikembalikan. Coba ini kan kehilangan kehilangan harga diri dan muruah gitu. Yang seharusnya seorang pendakwah itu dihormati, tapi ya bisa-bisa oleh katakanlah jemaah atau pasiennya gitu, dia dianggap sebagai seorang penipu. Dan ini bertahan beberapa tahun, tapi kemudian dia redup, hilang. Sekarang dia sudah dilupakan dan tidak tahu, mungkin sedang mencari daerah-daerah baru. Tapi kalau kita berharap ya tobat lah gitu. Islam ceritanya nggak seperti itu. Lihat aja itu cerita hidup Wali Songo, mana ada seperti itu gitu. Kemudian ada lagi gitu. Ceritanya duit juga. Katanya bisa memindahkan jin atau mengeluarkan jin di dalam tubuh seseorang. Jadi dalam versi dia, orang tuh penuh dengan jin, penuh dengan setan gitu. Kalau orang nggak tahu ya aja. Maka dia coba mempelajari psikologi seseorang. Biasanya pasiennya itu banyak perempuan gitu. Karena perempuan yang mungkin dengan gampang, dengan bahasa-bahasa perasaan, mudah dia perdaya. Tapi kalau bapak-bapak jarang saya lihat itu. Nah, satu kali dia bercerita bagaimana, kebetulan saya itu pasiennya public figure atau katakanlah artis gitu. Oh, ini sakit, dibawanya telur, ini di dalam telurnya nanti akan nampak penyakitmu gitu. Tapi rupanya enggak tahu ya, artis ini rupanya dia punya pegangan juga, dia lawan. Ternyata dia nggak ada seperti penyakit yang analisa atau yang dia tuduhkan atau yang dia khayalkan gitu. Dan saya sendiri pernah melihat orang ini kalau dia sakit, dia berobatnya ke rumah sakit. Ketemu saya di rumah sakit kayak itu. Tapi orang lain sakit, justru berobat ke dia. Katanya penuh dengan jin gitu. Kan lucu ini. Penuh dengan jin. Malah kita lihat di tampilan televisi, itu untuk memindahkan jin, dia meminta uang 8 juta. Tapi ini juga yakin lah gitu, ini sebentar dilupakan. Karena ditolak oleh fakta di lapangan. Orang kan makin lama makin rasional. Bagaimana dia memindahkan jin? Ya kan? Ini yang kita lihat gitu. Terus ada lagi yang modalnya juga selawat-selawat. Jadi dia mencoba membonceng cerita selawat atau ajaran yang kita disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad. Tapi oleh orang-orang ini karena ingin mendapatkan uang atau memanipulasi salawat. Ketahuan apa? Allah tunjukkan bahwa cara dia itu cara yang salah gitu. Dia pura-pura, kebetulan di airport saat itu pura-pura mau membeli emas, dia pikir orang tidak melihat gitu. Taunya kan dipasang CCTV. Dia memasukkan emas ke dalam pakaiannya, ke dalam kantongnya. Akhirnya ditangkap. Faktanya itu sangat kuat. Dipenjarakan, lalu diadili dan dihukum. Nah, setelah keluar di penjara, kita melihat dia bukannya tobat gitu. Malah sekarang masih asik lagi jualan salawat. Yakinlah kita ini pasti juga akan ditolak oleh masyarakat. Salawat itu bukan menjual nama Nabi Muhammad untuk memenuhi nafsu untuk mendapatkan uang. Ya kalau mau cari uang, ya berbisnis lah, jangan membisniskan agama gitu. Yang mungkin untuk jangka pendek bisa tercapai. Tapi untuk jangka panjang orang pasti menolak. Pasti orang tolak.
Nah, ini yang disebut dengan barisan Yusuf Mansur. Nah, tahun 2023 yang lalu, itu juga ada itu yang membela-bela Yusuf Mansur, akhirnya dia kehilangan pesantren. Kenapa? Karena dia terjatuh, wal'iyazubillah, yang dituduhkan di pengadilan. Ini saya cerita pengadilan ini, bukan cerita hoax itu, isu enggak, dia di pengadilan. Dia dituduh mencabuli santrinya. Hilang dia dari peredaran. Jadi yang sebarisan dengan Yusuf Mansur ini itu akan Allah azab nanti. Allah azab satu demi satu gitu. Ya nunggu waktu. Itu Yusuf Mansur mencoba memperdaya, menyalah-nyalahkan Tuhan, nggak akan berguna. Coba aja lihat, nggak percaya nanti. Satu-satu nanti, apalagi disumpahin orang di mana-mana. Pagi, malam orang menyumpahin. Disumpahin biar dia dalam keadaan hidup panjang, dalam keadaan miskin. Gitu. Kalau ada 100 orang yang menyumpahinnya, mendoakannya seperti itu, masa nggak akan ngaruh? Malah kita lihat, malah ada yang bersepakat menantang dia bermubahalah. Gitu. Jadi akan kita lihat nanti, boleh kita lihat nanti, satu persatu orang-orang seperti dalam barisan Yusuf Mansur ini, itu akan bergelimpangan, akan kocar kacir gitu. Kenapa? Karena dia menjual atau mendakwahkan Islam yang palsu. Setiap kepalsuan itu tidak ada yang bisa bertahan lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.